Laporan terbaru telah merincikan banyak aspek dari Liga Tinju TKO yang baru saja dibentuk oleh dua promotor ternama di dunia tarung. Liga tersebut diumumkan dalam beberapa minggu terakhir dengan CEO UFC Dana White sebagai salah satu pemimpin promosi yang didanai oleh Turki Al-Alsih dari Arab Saudi. Lance Pakmair dari Boxing Scene melaporkan bahwa ia telah meninjau ketentuan kontrak yang dikirimkan kepada calon pemain. Di antara rincian terpenting dalam laporan tersebut adalah ketentuan kontrak dan struktur pembayaran, beserta pembentukan peringkat internal perusahaan. Petarung yang menandatangani kontrak dengan perusahaan yang baru dibentuk harus menyetujui jangka waktu 3 tahun dengan kesempatan untuk bertarung setiap 5 bulan, serta upaya untuk menawarkan sebanyak 4 pertarungan per tahun. Hadiah pertarungan bergantung pada posisi petarung dalam peringkat perusahaan. Seperti yang dijelaskan secara rinci dalam laporan Boxing Scene, hadiahnya adalah sebagai berikut. Untuk pertarungan 10 ronde oleh petarung yang tidak memiliki peringkat akan dihadiahi bayaran sebesar $20.000. Kemudian untuk petarung yang berada di peringkat ke-5 hingga ke-10 dari perusahaan akan dibayar sebesar $50.000. Dan ketika perusahaan memberikan peringkat pada posisi ketiga dan keempat, maka bayaran yang diterima petarung itu senilai $125.000. Dan ketika sang petarung berlaga untuk pertarungan perebutan gelar perusahaan, bayaran yang diterimanya sebesar $375.000. Kemudian bagi petarung yang akan bertanding di saat akan mempertahankan gelarnya, akan memiliki bayaran tertinggi sebesar $750.000. Selain itu, para petarung yang menjadi acara utama acara bayar pertayang perusahaan juga akan dapat bekerja sama dengan perusahaan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama tentang uang jaminan dan atau partisipasi laba bersih. Struktur gaji tersebut menunjukkan bahwa promosi terutama akan berfokus pada pengembangan petinju muda, yang mana gajinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang dapat diperoleh bintang tinju papan atas di lanskap tinju saat ini. Jika liga baru tersebut mengikuti struktur kontrak yang sama dengan UFC, akan ada klausul perpanjangan yang tercantum dalam kontrak, yang memberikan kekuasaan signifikan kepada perusahaan atas para petarung. Dalam kasus ini merupakan sesuatu yang telah lama menjadi masalah di UFC dan menyebabkan tuntutan hukum oleh mantan petarung yang telah diselesaikan pada tahun 2024. Beberapa orang yang skeptis terhadap upaya tinju TKO baru merasa khawatir dengan hal ini seiring dengan gagasan mengenai kejuaraan dan pemeringkatan internal perusahaan. Kejuaraan dan pemeringkatan internal perusahaan sebenarnya adalah dua hal utama yang dibahas dalam Undang-Undang Reformasi Tinju Muhammad Ali yang disahkan pada tahun 2000. White dan eksekutif TKO lainnya telah menyatakan keinginan agar Undang-Undang Ali dicabut, bahkan dalam wawancara baru-baru ini dengan jurnalis tinju veteran dan Rafael, White mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan mengabaikannya. Canelo Alvarez dan William School akhirnya akan berdansa juga di atas ring dalam pertarungan di kelas menengah super, di mana pertarungan ini merupakan satu laga yang ditunggu oleh para penggemar. Pertarungan yang digelar di Arab Saudi ini merupakan debut dari keduanya, dan menurut jadwalnya, pertarungan mereka itu akan dilangsungkan pada bulan Mei 2025. Alvarez akan bertemu rival divisinya untuk pertarungan yang mempertaruhkan 4 gelar dengan 3 gelar miliknya, yaitu WBE, WBC, dan WBO. Sementara sang lawan juga akan membawa satu sabuk berharga IBF-nya yang diperolehnya pada tahun lalu di saat mengalahkan Vladimir Shishkin. Canelo sejatinya bisa saja mempertahankan keempat sabuknya sendiri sekiranya dia memiliki School sebagai lawan dansanya 9 bulan sebelumnya. Namun sayangnya pada saat itu, Canelo malah lebih memilih melepaskan sabuk IBF-nya kepada rivalnya tersebut. Uniknya, setelah melepaskan sabuk IBF itu, sekarang Canelo berupaya untuk kembali menyatukannya lagi dalam pertarungan perdananya di tahun ini. Laga tersebut akan digelar pada tanggal 3 Mei 2 bulan ke depan, dan banyak yang mengatakan jika lawannya kali ini telah memiliki banyak cara bagaimana menghentikan sang juara asal Meksiko itu. Pertarungan ini juga menandai sejak kemenangan Canelo Alvarez atas Edgar Berlanga yang digelar pada bulan September tahun lalu, selain juga pertarungan perdana bagi School di tahun ini setelah sebelumnya mengalahkan Shishkin. Dari keduanya yang akan bertempur ini, dianggap akan mewarisi warisan divisi kelas menengah super dengan 4 mahkota yang akan menjadi milik mereka. Canelo tentunya lebih diunggulkan dari School, disebabkan dia merupakan petarung hebat di generasinya. Meski telah mencatatkan 2 kekalahannya, namun Alvarez telah melawan sepasang petinju hebat seperti Floyd Mayweather Jr. dan Dimitri Bivol. Meski demikian, apakah dia akan mengakhiri kekuasaannya di puncak olahraga ini?
School juga boleh dibilang sebagai ujian terberat yang pernah dihadapinya selama bertahun-tahun. Di luar dari sepasang petinju kelas kakap yang pernah dihadapi Canelo, School juga datang dengan rekor sebagai petinju yang belum terkalahkan. Dan setelah School sempat pernah ditolak untuk merebut mahkota yang tak terbantahkan pada tahun lalu, akan tetapi akhirnya petinju Kuba itu berhasil mengamankan mahkota IBF-nya dengan cara yang sangat mengesankan. Kedua petarung ini sama-sama membukukan kemenangan keputusan mutlak dalam pertemuan terakhir mereka, tetapi School bisa dibilang terlihat lebih mampu memberikan ancaman kepada lawannya daripada Canelo. Ditambah fakta lainnya bahwa dia akan keluar dari zona nyamannya di Las Vegas untuk pertarungan terbarunya ini, dan tentunya ada banyak hal menarik lainnya yang dapat ditemukan dalam pertarungan ini. Callum Smith baru saja mengukuhkan dirinya sebagai salah satu petinju di kelas berat ringan dengan level terbaik di dunia, dan apakah hal ini menjadi satu pertanda bahwa tidak akan ada halangan baginya untuk meraih prestasi yang lebih tinggi lagi? Klaim ini disebabkan setelah bulan lalu, Smith sukses membuktikan kredibilitasnya ke kelas dunia dalam satu pertunjukan pertarungan yang ketat, di saat dia mengalahkan Joshua Buatsi yang sekaligus berhasil mencuri perhatian Arab Saudi. Dan setelah kemenangannya tersebut, perhatian pun beralih kepada apa yang akan terjadi selanjutnya bagi petinju Liverpool tersebut. Sebelumnya banyak orang beranggapan bahwa pertarungannya melawan Benavides sangat dikaitkan untuk yang berikutnya. Namun apakah perpindahannya ke kelas penjelajah merupakan opsi lain yang mungkin akan dieksplorasinya? Pada tanggal 3 Mei 2 bulan ke depan, acara tinju yang langsung disiarkan oleh DAZN menampilkan Canelo Alvarez menghadapi William School. Kemudian untuk kartu pendahuluannya ditampilkan Badou Jack yang akan mempertahankan sabuk kelas penjelajah WBC miliknya untuk berhadapan dengan Ryan Rozicki. Nah, dari pertandingan di kelas penjelajah ini, Smith mungkin akan mengamati jalannya pertarungan begitu bel berbunyi. Dan tentunya dari pengamatannya tersebut, Smith dipastikan akan memberikan pemikirannya tentang apakah dia benar-benar akhirnya akan melompat ke kelas penjelajah untuk menghadapi ujian terbarunya. Dari potensi ini, Smith pernah menjelaskan sesuatu kepada media Sky Sports yang dikutip dari pemberitaan DAZN di mana dia mengatakan, "Aku akan sangat senang dengan pertarungan melawan Badou Jack. Itu adalah pertarungan yang akan aku ambil jika diberi kesempatan. Aku tidak menganggap diriku sebagai petarung kelas penjelajah yang lengkap, tetapi aku juga tidak menganggapnya sebagai petarung kelas penjelajah. Aku rasa ini adalah pertarungan yang akan aku pertimbangkan jika memungkinkan." Katanya menjelaskan satu hal yang memungkinkan baginya untuk bertarung di kelas penjelajah sebagai lanjutan dari karir tinjunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.